Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang suami terlalu membenci istri. Janganlah seorang suami, seorang laki-laki yang beriman terlalu membenci istrinya, seorang wanita yang beriman. Karena apabila dia tidak menyukai dari istrinya satu perangai, maka dia masih menyukai perangai yang lain yang ada pada istrinya. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Ada beberapa pelajaran penting yang disebutkan para ulama yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang-orang yang bergaul dengan kita, yang dekat dengan kita, apakah itu istri, keluarga kita yang lain, maupun para pekerja kita, mesti memiliki kekurangan. Karena tidak ada kesempurnaan pada manusia di dunia ini, sehingga kita harus memaklumi kekurangan-kekurangan mereka. Jika kita ingin mencari teman yang sempurna, pasangan yang sempurna, kita tidak akan dapatkan di dunia ini. Kita hanya akan dapatkan itu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih hidup di dunia ini, teman-teman dekat kita, karib kerabat kita, sampai pasangan istri atau suami, pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap bergaul dengan saudara-saudara kita dan memaafkan kekurangan-kekurangan mereka. Dan Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita agar kita lebih mudah untuk menerima kekurangan orang lain, yaitu lihatlah kebaikannya. Jangan hanya melihat sisi keburukannya. Lihatlah kebaikannya. Yang namanya dia seorang mukmin atau mukminah, pastilah punya kebaikan. Maka ini sebuah petunjuk yang sangat agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan melihat orang itu hanya dari segi keburukannya saja. Lihatlah, pandanglah kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin dengan itu membuat kita memaafkan atau membantu kita untuk bisa memaafkan dan memaklumi kekurangan-kekurangannya. Akan tetapi jemaah sekalian, memaklumi kekurangan orang yang berinteraksi dengan kita, itu tidaklah berlaku mutlak. Artinya, dia tidak boleh sampai kepada derajat dosa-dosa besar, apalagi sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Apabila orang yang tadinya dekat dengan kita melakukan perbuatan dosa-dosa besar, terus-menerus dia melakukannya, kita berusaha menasihati tapi dia nggak mau bertobat, seperti meninggalkan sholat, atau minum khamar, atau berjudi, apalagi melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, seperti masih percaya kepada jimat-jimat, atau percaya dukun. Kita nasihati nggak mau bertobat, maka orang seperti ini tidak pantas untuk kita jadikan sebagai teman dekat. Kita tidak boleh memaklumi kemungkaran yang dia lakukan untuk terus bergaul dengannya. Tidak boleh. Harus kita mengambil jarak dengannya. Tidak boleh dijadikan sebagai kawan dekat. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya, terutama dijadikan pasangan hidup, dijadikan suami atau istri. Maka ukuran utamanya adalah kesolehannya. Adapun kekurangan-kekurangannya yang lain sebagai manusia, maka kita dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk memakluminya dan memandang kebaikan-kebaikannya agar kita dapat lebih mudah memaklumi dan memaafkan kekurangan-kekurangannya. Tapi tidak berarti kita memaklumi dan bersama dia, menjadikan dia sebagai kawan dekat atau sebagai pasangan, sementara dia melakukan dosa-dosa besar,
tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.